Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah? Begini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya teman-teman. Dari kota Palopo, Sulawesi Selatan, Indonesia, saya menyapa teman-teman semua. Salam sehat. Dari kota mana saja yang menonton. Nah, di sini saya sedang mau pijat Pak Riko Pawara ya. Nah, ini masih sakit ini Pak Riko. Nah, jadi ini yang saya terapi ini teman-teman laki-laki ya. Nah, salam sehat. Nih, sakit ini tuh. Nah, jadi kalau orang yang sakit pinggang itu teman-teman, ini biasa pegangannya itu. Nah, tidak bisa tunduk. Nah, sekarang sudah bisa tunduk toh? Sudah bisa mau gaya. Nah, gaya tunduk. Hah? Tinggal mau dipermantap. Nah, salam sehat teman-teman. Jadi ini dulu Pak Riko ini waktu masih itu susah berdiri, susah jalan. Siang malam susah berdiri. Bagikan videonya teman-teman yang belum mengikuti kami, silahkan klik ikuti dan klik subscribe. Nah, ini masih ada sedikit sakitnya di paha. Waktu pertama dulu Pak Riko sakit sekali di sini ya. Tidak bisa tahan. Dari kemana saja yang menonton teman-teman? Nih, nah ini masih sakit sedikit nih. Nih, masih sakit di bagian paha ini. Oke, masih sakit di bagian paha. Mohon maaf, saya tutup dulu sedikit di sini. Sebelah sini Bu, kalau mau bikin video. Nah, supaya gambarnya bagus toh teman-teman. Ubur-ubur ikan lele sudah bagus Li. Nah. Salam sehat semuanya teman-teman, dari kota mana saja yang menonton. Nah, ini masih sakit toh, tapi sudah tidak terlalu. Waktu pertama dulu sangat menyakitkan di bagian ini. Dari kota mana saja yang menonton, saling menyapa. Nanti teman-teman disapa sama Neneng. Nih. Nah, ini sudah tidak sakit lagi. Dulu waktu bulan berapa dulu ke sini? Sudah ada 4 bulanan. Pengantin bulan berapa? Bulan 4. Tapi pengantin itu berbulan-bulan baru ke sini ya. Iya. Jadi sudah sekitar yang lalu saya terapi Pak Riko ini. Bulan 5 nanti melahirkan. Luar biasa, berarti pulang dari sini dulu langsung tancap gas ya. Wah, luar biasa. Salam sehat. Nah, jadi ini teman-teman, alhamdulillah Pak Riko sudah luar biasa, dapat berkah. Waktu itu susah jalan, pincang, dan susah untuk ruku, bungkuk ya. Susah menunduk. Alhamdulillah sekarang sudah lumayan bagus. Dari kota mana saja yang menonton? Bagikan videonya teman-teman. Yang belum mengikuti kami silakan klik ikuti, klik subscribe. Ada cabang, belum ada di Surabaya. Selamat siang Pak Mukmin, saya sedang menangani orang stroke, tapi masalah tangannya kok sulit untuk digerakkan. Tangannya belum bisa digerakkan. Nah, itu ada tutorialnya di sini di channel YouTube Pijat Indonesia. Sebentar. Oh, itu tidur ya, Bu. Nah. Maaf sebentar teman-teman. Sedang mengatur supaya pencahayaannya bagus.
Kan terganggu juga kalau hordenya gerak-gerak tuh. Hairun, salam sehat dari Papua Barat. Salam sehat semuanya teman-teman. Kadir Jawa Timur hadir Bang. Saling menyapa, teman-teman mau menyapa keluarga boleh lewat channel YouTube Pijat Indonesia. Mau menyapa teman-teman lewat channel YouTube ini, ajak mereka menonton supaya kita bersilaturahmi bersama-sama. Saya di sini mau bukan jadi guru, karena saya bukan pak guru. Saya di sini cuma tukang pijit refleksi terganteng sedunia. Dari kota mana saja yang menonton? Nah, masih ada sakit sedikit ini, Pak Riko. Riko Pabara. Istrinya baru satu. Baru satu, Pak Riko toh? Bagaimana caranya dijawab kalau sakit? Ini ibu di sebelah sudah dari tadi itu dia ketar-ketir itu dia bilang bagaimana nanti kalau saya gayanya itu di terapi. Bagikan dulu videonya teman-teman. Nah jadi ini yang sementara saya terapi ini laki-laki ya. Jangan sampai ada yang bilang lagi tuh apa Mumin yang di terapi itu jangan dapiran terus. Salam sehat. Nah jadi ini laki-laki ganteng juga saya pijit ini teman-teman. Nih, tuh rasanya kayak disetrum tuh. Kaki goyang-goyang. Ini dulu kakinya bunyi sekali nih waktu saya terapi pertama. Kesakitan hebat ini. Kecil, mau kecil sebelah dulu toh. Ini anaknya ibu. Oh, ini ibunya ada nih. Tuh. Ada, ibunya ada teman-teman dan ibunya sebagai saksi bahwa ini kakinya kecil sebelah dulu, pincang dan susah ruku ya, susah membungkuk. Jalannya susah. Waktu datang ke sini alhamdulillah sekarang sudah sehat beliau ya. Nah, mudah-mudahan teman-teman yang menonton pun selalu diberi berkah kesehatan. Apalagi kalau sudah subscribe, saya doakan mudah-mudahan teman-teman panjang umur, sehat dan sukses selalu. Sudah saya sering praktekkan Pak Mukmin tadi malam, wah pinggangnya sembuh atas izin Allah. Terima kasih ilmunya Pak. Nah itu teman-teman ya, jadi saya live begini itu biasa kan kalau orang live itu di media sosial kadang-kadang sambil promo supaya orang datang berbondong-bondong untuk terapi. Jadi saya di sini alhamdulillah teman-teman itu orang yang datang itu sudah silih berganti. Ada yang pertama datang satu orang, sekarang ini datang 6 orang ini. Ya. Hah? Satu rombongan 6 orang. Dulu berapa orang datang? Cuma sendiri. Nah, dulu terapi sendiri, sekarang datang 6 orang. Makanya di Palopo itu yang sudah mendaftar untuk di kota Palopo sendiri yang belum saya tangani itu sudah hampir 4.000 orang neneknya. Iya. Nah, itu sudah hampir 4.000 orang yang sudah daftar. Pada pasien saraf terjepit ya seperti ini. Nah kadang-kadang ada yang ngelihat saya begini, itu cuma dielus-elus Pak Mumin. Kalau memang tidak percaya datang ke Palopo, toh itu sederhana saja saya. Saya sekarang ini sudah baik. Jadi kalau ada yang berkomentar negatif itu ya sudah malas sudah layani yang begitu-begitu, toh. Karena kalau misalkan orang mau ribut-ribut itu, sudah lewat masanya. Itu ada yang satu, datang sakit pinggang. Mantan anak buah saya itu, coba shoot neng. Tuh, itu yang ngajari dia berkelahi dulu saya itu. Yang ngajari dia mabok-mabok itu saya itu penggawanya. Kembali ke sini. Itu saksinya itu. Melihat kenakalan saya waktu dulu itu. Nakal ke Pak Mukmin dulu Pak. Nah itu dia tanya itu neng. Salam sehat semuanya. Kadang-kadang mereka tidak mau nakal itu saya paksa nakal dulu. Iya bu, begitu. Saya di kampung dulu begitu. Ini tahu saksinya itu. Saya tidak mau nakal itu saya paksa. Dulu tapi kalau sekarang tidak nakal nih. Nah ini sudah berkurang juga apa? Kaki
Kalau sakit masih sakit di pergelangan kaki. Kalau masih sakit di pergelangan kaki berarti masih ada yang salah itu. Kasih begini terus. Kalau untuk sakit ini, untuk sakit pinggang ini bisa, untuk sakit betis bisa, untuk sakit di paha bisa. Jadi pada prinsipnya kadang-kadang juga ada yang protes, wah Pak Mumin gayanya begitu-begitu saja. Nah saya memang begitu, tidak boleh terlalu banyak gaya itu ya. Jangan sampai nanti kalau saya bikin gayanya, oh ini, kalau ini pakai tenaga dalam, oh kalau ini pakai jin. Nah tidak boleh begitu toh. Salam sehat semuanya. Dari kota mana saja? Bisa mijit laki-laki. Nah ini kasih ada laki-laki saya pijit ini. Kasih lihat ini nih, laki-laki ini. Astagfirullahaladzim. Ini laki-laki. Ini laki-laki dari kota. Itu ada janggonya. Baru ya Allah. Saya itu kadang-kadang sudah bosan difitnah teman-teman. Kadang-kadang saya difitnah, Pak Mumin itu cuma tukang pijit istri orang. Cuman dipilih yang cantik-cantik. Saya kasihan yang jelek tidak dipijit, maka yang sudah nenek-nenek tidak dipijit, maka banyak yang begitu. Padahal semua saya terapi. Ini untuk sakit pinggang. Pas saya dari Aceh. Salam sehat semuanya. Umur 20-an kena sakit pinggang tahun ini. Tuh, ini sakit pinggang, umur masih muda ini. Umur berapa Pak Riko? 30. Ini teman mancing menelpon lagi. Halo. Yo. Di Palopo, mapiji kayak live kak. Iya di. Oh di Sinjai. Belum. Oke, paling sapu. Iya. Yuk. Nah, kalau itu partner memancing itu tadi yang menelpon teman-teman. Mancing di laut. Bukan mancing itu, mancing perempuan. Cara daftarnya bagaimana? Ada nomor admin di profil. Saya simak sudah lama videonya Pak Mumin. Sekarang jadi tukang pijit kampung, sehari-harinya pijat. Saya pijat laki-laki juga perempuan, anak kecil, anak muda. Betul, jangan pilih-pilih itu kalau mau pijat orang. Kadang-kadang kan saya, tapi itulah susah juga mau dihindari kan. Saya banyak dapat fitnah. Begitu saya lihat saya pijit artis sinetron, sibuk semua. Saya juga sibuk, saya juga mau jadi tukang pijit kalau pijitnya yang cantik. Kadang-kadang saya merasa justru ini profesi seperti saya ini kadang-kadang dianggap rendah begitu. Ada yang bilang, dia bilang begini toh, tadinya saya cita-cita jadi TNI, mau jadi polisi, mau jadi tentara, mau jadi polisi, terus mau jadi pegawai negeri, cita-citanya toh. Tapi karena saya lihat Pak Mumin pijit yang mulus-mulus, akhirnya saya berubah cita-cita jadi mau jadi tukang pijit. Nah, di situ saya kadang berpikir, ini orang tidak tahu apa ya? Tukang pijit itu bisa penghasilan 100 juta per bulan kadang-kadang. Tuh. Kenapa saya dianggap rendah ininya? Profesinya rendah sekali. Kadang-kadang bingung saya. Padahal mungkin yang ngomong begitu belum punya begini toh. Dia tidak bisa mungkin beli HP begini, tapi sudah menganggap tukang pijit itu profesi rendah. Tunggu dulu bos. Alhamdulillah, gara-gara lihat video Mumin saya juga pernah pijit Mbak Tri Utami. Itu kadang-kadang saya itu kadang-kadang dianggap penting. Padahal tidak tahu itu kalau saya pakai live ini yang iPhone 14 Pro Max. tuh. Promax. Seharga motor. Itu teman-teman.
Jadi kalau banyak yang mau nyinyir-nyinyir, tunggu dulu. Belum ada jadwal untuk Jogja. Boleh Anda berkomentar. Tapi kasih lihat Kak dulu HP-mu apa. Tuh. Kadang-kadang begitu teman-teman. Kadang saya bingung itu lihat orang, masa tukang pijit refleksi terganteng sedunia kadang-kadang dianggap kayak saya, jujur begitu kadang-kadang anggapan. Dari kota mana saja yang menonton, salam sehat. Jadi buat pertanyaan boleh, nanti saya bantu kasih tahu. Nah, jadi kalau kaki sakit teman-teman begini ya. Nah, kalau betis pegal, nah begini. Ambil ototnya di sini nih. Ambil ototnya begini. Begini, dari atas ke bawah ya. Keseleo, Pak. Nah, kalau keseleo itu pada saat bengkak jangan terapi pada bagian bengkaknya, jangan dipijit pada bagian yang bengkak karena itu tidak boleh ya. Nah, nih. Salam sehat. Nah, itu teman-teman kita yang sudah mempraktikkan pengetahuan yang saya bagikan, ya alhamdulillah kan. Waktu itu ada yang dari Purwakarta sampai terharu memeluk saya waktu ketemu di Bandung. Katanya sekarang saya bisa kasih makan anak istri saya, Pak. Alhamdulillah dari hasil pijat berkat belajar dari channel Pak Mumin. Nah, itu. Tapi kalau orang-orang yang negatif kadang-kadang mungkin penghasilan masih pas-pasan, banyak kreditannya, tapi kadang-kadang menganggap saya dianggap rendah, teman-teman. Curhat dikit lah. Saya itu kadang-kadang dianggap apa, tukang pijit begini-begini, tukang pijit itu modus. Saya kadang-kadang bingung, ini orang atau apa ya? Kadang-kadang saya bingung. Kapan pijit ke Jogja? Ke Jogja pernah saya jalan-jalan. Tapi Raja Solo itu pernah saya terapi, teman-teman. Ya, pernah saya terapi Raja Solo, pernah. Jadi begini-begini juga tukang pijit raja ini. Tuh. Raja Solo. Lawan itu raja biasa. Bisa bahasa Jawa, Pak? Ya iso, saya titi nek ngomong Jawa ya aku iso, Mas. Sajane yang ngono. Nek ngomong apa sampean aku ya ngerti. Nek ngomong Jawa ya aku iso. Omong Sunda ya iso. Nek nang Jawa ora neng Sunda tapi Sunda. Sajane aku wong Solo, Mas. Sulawesi, Solo 2. Aku tiang Sulawesi. Ono sing takoki aku, "Lah piye to iki tamu min wong Sulawesi kok iso ngomong Jawa ya iso?" Aku mbiyen nang Jawa, Mas. Pokoknya tenang wae lah. Nanti kalau ke Jogja mampir saya Borobudur. Oke, salam sehat semuanya. Aku nang Jawa ya, Ro. Nang Surabaya ya, Ro. Nang Bandung apa meneh? Nang Toraja. Nang Toraja wis. Aku nang Toraja wis mlebuh aku nang iku lho Londa. Nggo Petromak nang jero aku nilai tengkorak-tengkorak akeh pisan. Nek aku ngomong Jawa apa eneng sing weruh aku wong Solo. Salam dari Jakarta, Pak Mukmin. Salam satu profesi, makasih ilmunya ya, Pak. Thank you. Matur nuwun. Bisa pijat belajar atau gimana, Pak? Ini belajar. Aku belajar biyen wis nang Bandung, tapi saiki aku belajare tekan prakteke nang wong-wong. Wis eneng 30.000 wong sing aku pijet ngono lho. Ngono lho. Mergone saiki
nek eneng sing takoki aku, opo Pak Mukmin niki ngonten opo sambil terapi wong, aku terapi wong saiki. Iku pasien iku. Lah kenapa ngomong saya bahasa Jawa? Salam sehat. Betul Pak Mukmin, saya juga begitu. Berkat nyimak tutorial Pak Mukmin, saya tambah penghasilan. Sekarang jarang jahit, saya hanya bisa kasih doa Pak Mukmin sehat selalu. Nah itu loh, itu kalau udah mau belajar menambah ilmu, wah luar biasa. Saya sebetulnya teman-teman, ya dari dulu saya sewa ruko ini ya, saya sewa ruko ini 35 juta 1 tahun ya. Jadi kalau belum bisa sewa ruko 35 juta setahun, gak usah ngomong dulu sama saya, ngono ya. Saya sewa ruko, saya bilang ke istri saya, Dek, saya mau sewa ruko, saya mau rekrut karyawan, supaya ada juga orang lain yang bisa mendapatkan penghasilan sebagai tukang pijit, merasakan bagaimana nikmatnya kita bekerja membantu orang, membuat orang lain nyaman rasanya. Itulah alasan saya sewa ruko ini teman-teman. Betul. Karena kalau saya mau sendiri saja, nggak usah buka tempat ruko juga. Sudah saja saya layani orang tiap hari. Kalau di Palopo misalkan saya layani 10 orang per hari, lumayan kan 3,5 juta per hari. Orang lain kerja 1 bulan, saya kerja 1 hari. Itu tukang pijit sajane ngono lo. Ne sampeyan urung iso ngasil ke 3,5 juta sedino, wis ojo ngomong. Ya bukan ini teman-teman ya, kadang-kadang sudah gerah saya ya. Kalau belum bisa punya penghasilan 3,5 juta per hari, nggak usah ngomong macam-macam. Itu bukan level, bukan sombong ya. Ini fakta. Kadang-kadang orang ngomongnya itu yang sompral begitu. Kadang mengeluarkan pendapat gini. Percuma adu pendapatan, adu pendapat, lebih baik kita adu pendapatan saja. Tuh. Salam sehat. Dari kota mana saja yang membantu? Untuk menonton, membantu. Karena kalau channel YouTube itu tidak ada penontonnya, berarti tidak ada yang membantu dia itu. Tuh. Channelnya saja Deddy Corbuzier itu tidak ada apa-apanya itu kalau tidak ada yang nonton. Nah makanya saya mengucapkan terima kasih banyak sudah menonton. Alhamdulillah semua terbantu gara-gara bisa pijat terapi, lihat videonya Pak Mukmin termasuk saya. Kenapa Pak Riko? Gelisah sekali. Supaya bisa tambah istri 1 lagi tuh Pak Riko. Ibu yang di sebelah sudah ketarik. Dia bilang sakit kayak itu pijit. Tidak Bu, tidak main-main Pak Riko ini. Nah sudah kurang di sini Pak Riko toh? Bagikan videonya teman-teman yang belum mengikuti kami, silakan untuk subscribe. Dari kota mana saja yang menonton? Saya umur 20-an, sakit pinggang Pak. Tahun ini jalan 12 tahun. Apa ini termasuk saraf terjepit atau sakit pinggang biasa? Sudah berobat kemana-mana. Salam dari Aceh Tamiang. Coba dipraktekkan tutorial yang selalu saya berikan. Ya, teman-teman bisa simpan videonya, kemudian nanti ditonton sambil perlihatkan kepada tukang pijit yang ada di sekitar tempat Anda. Buka baju boleh. Tapi jangan buka celana ya. Dari Pontianak salam sehat. Madura Sumeneb salam sehat. Tangannya di samping saja boleh. Nah begitu boleh. Kasih masuk lagi bantal sedikit boleh. Kasih masuk bantalnya ke dada. Ya supaya nyaman posisi itu. Nah ini teman-teman ya, kalau ada yang pinggang ini praktekkan sekarang. Tadi kan ada yang bertanya nih, Pak Mukmin bagaimana saya sakit pinggang? Nih caranya. Sakit bahu. Sakit bahu, nih caranya. Simak. Tapi bagikan dulu videonya tuh.
ubur-ubur ikan lele, bagikan lele. Ini. Nah ini biasanya saya kalau persiapan, kadang-kadang kalau perempuan kan saya sudah kasih naik bajunya begitu, baru dia bilang, ini yang dipijit kaki, yang dibuka punggung. Pokoknya ikuti saja kalau orang ganteng bicara tuh. Nah begini. Nih kalau ada orang sakit pinggang, ini masih ada sakitnya sedikit Pak Riko ya, tapi tidak seperti dulu. Kalau dulu saya tekan begini Pak Riko serasa mau lari. Betul Pak Riko tuh? Nah ini, ini sudah hampir tidak ada sakitnya ini. Nah karena ini tinggal relaksasi, ini sudah nyaman beraktivitas sehari-hari teman-teman. Pak Riko ini yang sebelumnya ini susah jalan, susah membungkuk karena sakit pinggang hebat, bahkan kaki sudah mengecil. Alhamdulillah sekarang seperti yang teman-teman lihat, ini kakinya sudah normal, sudah bagus. Bagikan videonya, yang belum mengikuti kami silakan klik ikuti. Saya perbaiki posisi toh. Ubur-ubur ikan lele. Kalau bagus caranya video, enak juga menonton le. Nah begini, kemudian begini. Nah ini di bagian otot paha ini wajib dikasih begini untuk direlaksasi. Karena biasa orang yang sakit pinggang itu justru di sini yang sakit, sama dengan Pak Riko ya. Di sini yang sakit ini, di sini yang sakit. Saya itu harus intip-intip begini teman-teman. Saya intip di bagian ini celana. Karena pernah saya pijit orang lagi live, untung kameranya mungkin belum terlalu mantap, jadi agak kabur sedikit. Begitu saya kasih begini, ada telur. Tapi ini aman. Dulu ada yang itu. Salam sehat. Nah ini teman-teman ya. Jadi kalau orang sakit pinggang kasih begini, nih dari arah luar ya begini, dari sini. Jangan ke bawah begini. Nah, kasih begini, tekan sedikit, begini. Nah kemudian dari sini dorong ke bawah begini. Nah kemudian dari paha ambil begini. Ambil begini. Kemudian kasih begini, nih. Nah, waktu Pak Riko pertama ke sini 4 bulan lalu, dia kakinya mengecil ini, susah jalan, di sini sakit sekali. Nah, waktu itu ada bunyi di sini. Nah, sekarang bunyi tapi tinggal sedikit. Nah, ini. Nih, jadi ini sebetulnya tinggal saya relaksasi nih, teman-teman. Karena ini sudah sembuh, jalan sudah normal. Dulu kaki mengecil, ini ada ibunya. Ada yang bilang mulus Pak Mumin. Ini bukan perempuan. Laki-laki kasihan ini, laki-laki. Ini sudah kebiasaan nonton saya pijit orang mulus perempuan, baru kadang ganda pirang. Apalagi kemarin itu waktu di Jakarta saya pijit estaf prawanita artis sinetron, banyak sekali yang ngiri sama saya. Kasihan. Kalau mau aku juga jadi mungkin juga tukang pijit. Tapi kalau tukang pijit baru gantengnya tidak seperti saya, nanti tetap tidak laku juga. Begitu. Apalagi kalau misalkan, saya punya cara sendiri, saya punya belum tentu. Ubur-ubur ikan lele, ikuti saja le. Tuh, jadi kalau saya bilang ikuti. Begini. Subscribe dulu. Tapi ada juga yang dulu di Palopo ini teman-teman, dia bilang, Pak Mumin, saya sudah subscribe semua video Pak Mumin. Jadi saya bingung teman-teman ya. Waktu saya masih baru bikin channel YouTube, Pak Mumin, saya sudah subscribe channel Pak Mumin. Waktu itu channel saya, channel ini masih 50 subscribernya. Jadi saya hitung nih, 50. Kenapa ini subscriber saya setiap hari itu 49, 50. Naik lagi 49, 50. Ternyata semua video di subscribe. Jadi salam sehat. Bagikan dulu videonya.
Nah, masih ada sedikit. Nah, tadi ada yang sakit bahu toh, ada yang sakit di punggung. Nah, simak videonya nih. Caranya begini. Jadi kalau sakit di bagian punggung, disimak caranya. Nah, ada yang sakit tulang belikat, simak ini. Nah, dikasih begini dulu, mulainya dari sini, tetap. Karena kalau sakit di belikat itu sampai ke bawah sini. Nah, ini karena pernah sakit pinggang hebat, Pak Riko ini, itu dia kaku semua di bagian ini tadinya. Ini sakit sekali, panas rasanya Pak Riko ya. Nah, sekarang sudah tidak tuh? Sudah nyaman tuh. Kasih begini, dari bawah ke atas. Di bagian ini, cara pemijatan punggung yang benar. Kasih begini. Ini tutorial ya teman-teman. Ditekan begini, dari bawah ke atas dulu, direlaksasi begini. Kemudian sampai di pundak, balik tangannya begini. Dari bawah lagi ke atas begini. Kemudian sampai di ujung, tarik begini. Nah, dari bawah ke atas. Gampang masuk angin. Gampang pegal-pegal, gampang loyo. Kasih begini, sakit pinggang, gampang meriang. Kasih begini, dari bawah ya. Tapi ini tidak boleh kasih begini. Oh, ada yang pijat begitu? Jangan ya, kasih begini. Ini otot perlu diperlakukan halus. Ini otot perlu diperlakukan lembut, tidak boleh kasar ya, dari bawah ke atas. Nah, kalau ada yang sakit tulang belikat, bagaimana caranya? Nih, biasa sakit di bagian tulang belikat, kasih begini. Nah, dari bawah ke atas begini, kena frozen shoulder. Tangan susah ke belakang, tangan sering pegal, pundak kaku, susah menoleh, mau meliri yang cantik ke kiri dan ke kanan susah karena harus ikut badannya. Kasih begini, dari bawah ke atas. Sakit tulang belikat, kasih begini. Terasa kurang nyaman di badan, kasih begini. Tapi ini gerakannya hanya boleh dari bawah ke atas, tidak boleh sebaliknya teman-teman ya. Nah, dari bawah ke atas, karena struktur jaringan otot di bagian tulang belakang itu, di area tulang belakang itu hanya boleh ditekan dari bawah ke atas begini. Kalau dari atas ke bawah, saya yakin itu akan ada jaringan yang rusak, karena jaringan yang ada di area tulang belakang ini itu jaringan-jaringan halus dan lembut. Nah, kalau ada jaringan yang terganggu, karena bagian punggung itu, bagian tulang belakang ke atas ini adalah area vital di tubuh manusia, dia menghubungkan sirkulasi antara otak sampai ke bawah, yang dipenuhi dengan sistem saraf yang luar biasa dari Tuhan yang Maha Kuasa. Itu makanya tidak boleh salah juga. Karena di dalam jaringan tubuh kita ini, menurut di dalam sebuah catatan yang pernah saya baca, bahwa kalau seluruh jaringan tubuh manusia ini, urat-uratnya itu dibentangkan, bahkan bisa sampai mengelilingi bumi, menurut sebagian pendapat. Bagikan video ini, yang belum mengikuti kami silakan untuk subscribe. Nah, setelah selesai, kiri kanan dibuat seperti ini, tangan ke belakang, maka posisikan begini, kemudian ke atas begini. Bagikan video ini sebanyak-banyaknya teman-teman. Yang belum mengikuti kami, silakan untuk subscribe, like, dan jika ada pertanyaan, tulis di kolom komentar. Salam sehat, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.